Oke, jadi sesuai dengan janji Mas Dap tadi untuk memberikan ilustrasi mengenai packing standar FOB sehingga kita bisa menentukan harga FOB. Nah, sebagai contoh adalah produk yang Mas Dap jual, itu Mas Dap menjual dengan harga FOB. Nah, FOB itu menyangkut harga barang itu sendiri, harga packing dan biaya pengiriman sampai dengan di atas kapal. Masih bersama dengan Mas Dap, entrepreneur yang hobi traveling serta goes. Jadi, apa kabar para Mas Daber dan viewers dimanapun berada? Setelah melihat beberapa video yang sudah ditayangkan dan beberapa komen serta DM yang masuk, banyak diantara para Mas Daber dan viewers yang menanyakan soal penghitungan harga FOB. Nah, pada kesempatan yang baik ini, sambil tetap di rumah, Mas Daber dan viewers bisa belajar apa yang dimaksud dengan harga FOB ekspor. Oke, sebelum dilanjutkan silahkan diberikan like, share, komen, dan subscribe ke channel ini supaya Mas Dap bisa memberikan vlog-vlog lain yang lebih bermanfaat. Oke, jadi sesuai dengan janji Mas Dap tadi untuk memberikan ilustrasi mengenai packing standar FOB sehingga kita bisa menentukan harga FOB. Nah, sebagai contoh adalah produk yang Mas Dap jual, itu Mas Dap menjual dengan harga FOB. Nah, FOB itu menyangkut harga barang itu sendiri, harga packing, dan biaya pengiriman sampai dengan di atas kapal. Untuk packing sendiri, standar dari tempat Mas Dap adalah seperti ini. Oke. Untuk produk di sini, ya, di dalam satu karton Mas Dap memberikan atau mengisinya 2 set produk, jadi seperti ini. Dan setelah itu di sini juga ada yang namanya brown paper. Ini untuk mengemas atau membungkus dari produk yang bersangkutan. Ada pula yang namanya hang tag, ya. Ini kalau seperti kita beli produk-produk pada umumnya itu ada hang tag atau seperti merek atau apapun itu. Kalau di sini ada keterangannya mengenai dibuat di Indonesia serta ada story behind the product. Jadi ada deskripsi cerita mengenai latar belakang produk tersebut. Setelah itu kita punya yang namanya ini price ticket. Jadi harga. Ya, ini kita cantumkan di setiap produk yang kita jual berdasarkan ukuran. Terus yang tidak kalah penting adalah kita harus menyiapkan yang namanya silika gel. Ini tujuannya untuk menghilangkan kelembapan di dalam produk selama perjalanan di atas kapal. Terus ini adalah tali agel, ya, yang Mas Dap gunakan untuk menempelkan hang tag serta price ticket ini ke produk yang kita jual. Dan terakhir adalah nanti setelah semua produk 2 set itu kita packing, kita masukkan ke dalam yang namanya master karton atau karton box. Oke, terima kasih masih mengikuti vlog ini. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai packing standar FOB dan harga jual FOB. Jadi banyak para Mas Daber dan viewers yang kemarin bertanya baik pas live streaming maupun di direct message mengenai cara menghitung FOB. Oke, sebelum kita belajar mengenai cara menghitung FOB, saya sampaikan dulu pemahaman bahwa FOB itu adalah harga jual, harga ekspor sampai dengan barang itu berada di atas kapal. Nah, di dalam FOB sendiri dibagi menjadi 2 komponen, yaitu 1 komponen harga barang, yang kedua
komponen packing material plus dengan biaya sampai dengan barang itu berada di dalam kontainer dan sudah berada di atas kapal. Untuk standar packing FOB, Masdap akan memberikan contoh seperti yang dilakukan di tempat Masdap. Jadi ini adalah contoh standar packing FOB ya. Untuk bisa lebih jelasnya, Masdap akan buka dan akan Masdap terangkan satu persatu nanti. Oke, komponen apa saja di dalam packing standar FOB yang harus kita masukkan sebagai biaya untuk menghitung harga jual? Tentunya kalau kita perhatikan, yang pasti kita masukkan dulu adalah harga dari karton box ini. Ini adalah karton box standar untuk ekspor, jadi double wall, jadi gelombangnya ada 2 di sini, ya. Dan sudah ada shipping mark, penanda yang menginformasikan siapa pengirimnya, siapa penerimanya, detail produknya dan lain-lain ada di shipping mark atau marking ini. Nah, di tempat Masdap itu untuk satu master karton atau satu karton ekspor itu berisi 2 set seperti ini. Ya, saya keluarin biar lebih jelas. Ini seperti ini, ya, ada 2, 1, 2. Nah, ini kita sebutnya satu set. Nah, di dalam satu set tadi itu ada biaya karton, ada biaya pembungkus kertas ini seperti ini. Terus ada biaya lakban tentunya. Terus karena ini setnya terdiri dari 4 pieces, kita tiap pieces itu ada pembungkus kertas ini tadi, terus ada silika gel, ini juga akan kita biayakan, ada hang tag, ada price ticket, ada tali untuk menggantungkan hang tag dan price ticket seperti ini ya. Setiap pieces itu kita beri silika gel 2 ya, hang tag 1, price ticket 1, terus untuk tali agelnya 1, kertas coklat pembungkusnya 1. Jadi di dalam satu set itu, karena ini set 4, kita membutuhkan masing-masing untuk hang tag. Dalam satu set itu ada 4, price ticketnya 4, terus ini untuk tali agel itu juga 4, terus kertas pembungkusnya 4. Untuk silika gel karena masing-masing 2, kita membutuhkan ada 8. Jelas ya? Ini semua material packing merupakan komponen dari penghitungan harga FOB-nya nanti. Oke, jadi untuk harga FOB atau harga free on board itu mencakup harga pokok produksi barang ini satu set ya, barang yang ini itu per set harganya berapa dari pengrajin untuk memproduksi itu. Yang kedua, menyangkut komponen packing material tadi, dari karton, dari kertas pembungkus, silika gel, terus dari hang tag, dari price ticket, dari tali agelnya, terus shipping mapnya, label dan lain-lain. Terus yang berikutnya itu adalah ongkos atau biaya untuk proses packing itu sendiri. Jadi nggak mungkin kita mengerjakan proses packing, pemasangan hang tag, pembungkusan dan lain-lain itu tidak kita hitung biaya. Itu juga menjadi biaya yang harus dihitung untuk menghitung biaya atau harga jual FOB. Terus ditambah lagi nanti di ongkos tracking, jadi narik kontainer dari pelabuhan
ditarik ke gudang, dimuat kembali lagi ke pelabuhan plus dengan dokumennya ya. Itu adalah komponen biaya FOB. Terus termasuk di dalamnya adalah dokumen yang diterbitkan oleh pihak forwarder, itu masuk di dalam biaya FOB. Jadi kelompok komponen variabel FOB itu tadi harga pokok produksi atau harga barang, terus harga material packing, tenaga kerja, tracking, dokumen, dan lain-lain. Terus nanti ada lagi yang menentukan, kita sebut namanya margin penjualan ya. Jadi ada komponennya, ada itu, sehingga kalau kita menawarkan termin harga jual kita FOB, kita tahu yang harus dihitung itu apa saja biayanya ya. Terus cara menghitungnya akan Mazda berikan contohnya seperti ini. Oke, sebagai contoh untuk harga pokok produksi kita asumsikan aja 100.000 per set. Untuk material packing itu bebannya 21.000 per set. Untuk ongkos tenaga yang melakukan proses packing dan mempersiapkan packing kita asumsikan 3.400 per set. Terus untuk biaya tracking dan dokumen, jadi dari narik kontainer, loading, dan lain-lain sampai kontainer kembali ke pelabuhan, dan nanti termasuk biaya penerbitan dokumen ekspor, kita asumsikan beban per setnya menjadi 11.300. Kemudian kita asumsikan kita ingin mendapatkan keuntungan 25% margin penjualan. Bagaimanakah cara menghitungnya? Oke, jadi untuk menghitungnya adalah biaya pokok produksi atau harga barang ditambah dengan total beban biaya per set yang tadi sudah diuraikan. Jadi contohnya tadi 100.000 ditambah 35.700 dan margin kita adalah 25%, makanya kita kali 1,25. Jadi 100.000 ditambah 35.700 dikali 1,25, hasilnya adalah 169.625. 169.625.000 ini adalah harga jual kita per set. Nah, untuk harga FOB, karena kita melakukan perdagangan internasional, biasanya kita menggunakan mata uang asing. Dalam hal ini kita memakai mata uang dolar Amerika. Kita harus mengkonversi 169.625 ini menjadi US dollar. Asumsinya bahwa sekarang untuk kursnya 14.000, maka 169.625 rupiah ini kita bagi 14.000, hasilnya adalah 12,17 dolar per set. Ini yang kita maksud dengan harga ekspor FOB ya. Ini contoh saja, jadi nanti para Mazdabers dan viewers bisa menerapkan sesuai dengan produk yang akan dijual. Jadi demikian para Mazdabers dan viewers dimanapun berada, apa yang dimaksud dengan harga jual FOB, variabel apa saja yang harus kita hitung, dan contoh penghitungannya. Jadi sebagai contoh tadi produk yang Mazda packing itu kita asumsikan dengan harga produksinya itu 100.000 per set. Terus harga material packing beban per setnya itu 21.000. Biaya tenaga yang memproses packing itu anggap saja 3.400 per set. Untuk biaya tracking atau kontainer bolak-balik sampai ke pelabuhan serta dokumen itu bebannya anggap saja 11.300 per set dengan margin 25%. Tadi sudah kita perhitungkan. Jadi kalau harga jual FOB kita di dalam rupiah adalah 169.625 rupiah.
Akan tetapi karena kita ini menjual di level internasional, kita pada umumnya menggunakan mata uang asing atau falas. Dalam hal ini Mazda menggunakan dolar. Jadi harga rupiah tadi kita bagi dengan kurs dolar pada saat ini. Asumsinya 14.000, maka harga jual kita ke buyer untuk produk tadi adalah 12,17 US dollar per set. Jadi 12 dolar 17 sen USD American dollar per set. Itu adalah yang dimaksud dengan harga jual FOB. Demikian vlog singkat mengenai cara penghitungan FOB dan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam harga FOB itu. Semoga bisa bermanfaat dan menambah informasi serta pengetahuan dari para Mazdabers dimanapun berada. Bila kalian masih memiliki pertanyaan, silakan segera tulis di kolom komen di bawah video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan memberikan likes, di-share, serta di-subscribe, supaya ke depan lebih banyak video-video yang bisa dibikin untuk kepentingan ekspor yang lebih bermanfaat dan berguna bagi para Mazdaber dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih, matur nuwun, dan salam Indonesia.